Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurul Hidayah dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan AI dan sumber daring dalam pencarian informasi akademik secara etis bagi mahasiswa untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Yang pertama, seberapa pentingnya pencarian informasi akademik secara etis? Pencarian informasi akademik secara etis merupakan proses memperoleh dan menggunakan informasi dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik, menghargai hak cipta, serta menghindari plagiarisme. Teknologi modern seperti database digital dan artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pencarian informasi. Namun, penggunaannya harus tetap mengikuti prinsip akademik. Cara mencari informasi akademik secara etis antara lain dengan menggunakan kata kunci yang tepat, memilih sumber yang kredibel, mencantumkan sitasi yang benar, serta tidak menyalin karya orang lain tanpa atribusi. Etika ini penting agar karya ilmiah yang dihasilkan memiliki kualitas, keabsahan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang kedua, identifikasi dan evaluasi sumber pencarian informasi yang sering digunakan mahasiswa. Biasanya, mahasiswa memanfaatkan beberapa sumber utama dalam mencari informasi akademik. Yang pertama, seperti Google Scholar. Google Scholar merupakan mesin pencari khusus literatur akademik yang menyediakan jurnal ilmiah, prosiding, buku, dan tesis. Keunggulan Google Scholar terletak pada kredibilitas sumber dan kemudahan dalam melakukan sitasi. Namun, tidak semua artikel dapat diakses secara penuh. Yang kedua, seperti Google Search. Google Search menyediakan informasi yang sangat luas dan beragam. Sumber yang ditampilkan bisa berasal dari jurnal, website, institusi, maupun blog pribadi. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengevaluasi validitas informasi dengan melihat penulis, institusi, penerbit, dan tahun publikasi. Dan yang ketiga, ChatGPT. ChatGPT sering digunakan sebagai alat bantu untuk memahami konsep, merangkum materi, dan menyusun ide awal. Meskipun membantu, ChatGPT bukan sumber akademik primer, sehingga informasi yang diperoleh harus diverifikasi kembali menggunakan sumber ilmiah resmi. Evaluasi sumber dilakukan dengan memperhatikan aspek otoritas, akurasi, relevansi, dan kebaruan informasi. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan cara bagaimana mencari informasi yang baik dan kredibel. Yang pertama, saya akan memperlihatkan cara mencari informasi di Google Scholar. Kita buka Firefox, bisa juga di Google Classroom. Kita cari Google Scholar. Kita ketik di situ Google Scholar. Setelah itu, kita cari apa yang mau kita carikan informasinya. Misalnya literasi informasi mahasiswa. Muncul seperti ini. Muncul beberapa artikel. Kita buka PDF-nya. Tampillah seperti ini. Bisa kita lihat, tadi kita mencari literasi informasi mahasiswa. Ini artikel yang terkait dengan literasi informasi mahasiswa.
bisa kita lihat berapa kali dirujuk, 25 kali. Bisa kita lihat kutipannya, bisa kita salin. Setelah itu kita buka yang kedua, Google Search, yaitu contohnya literasi informasi. Pengertian literasi informasi. Ini seperti ini tampilannya. Bisa kita lihat dari penulisnya, tahun. Setelah itu kita cari lagi di ChatGPT. Sebagai contoh, jelaskan pengertian literasi informasi. Muncul seperti ini. ChatGPT memberikan penjelasan ringkas dan mudah dipahami. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pencarian informasi yang etis dilakukan dengan yang pertama menggunakan Google Scholar untuk referensi ilmiah, yang kedua memanfaatkan Google Search secara selektif dan kritis, dan yang ketiga menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu bukan sebagai sumber utama. Yang ketiga, peran AI dalam proses temu kembali informasi. Kecerdasan buatan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses temu kembali informasi. AI mampu membantu penggunaan menemukan informasi yang relevan, memberikan ringkasan dan menyarankan kata kunci lanjutan. Dalam konteks akademik, AI mendukung proses belajar dan penelitian menjadi lebih cepat dan terstruktur. Namun, AI tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, mahasiswa tetap perlu berpikir kritis dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang dihasilkan oleh AI agar tidak terjadi kesalahan akademik. Yang keempat, etika penggunaan informasi digital. Etika penggunaan informasi digital mencakup sikap menghargai karya intelektual, mencantumkan sumber secara benar, serta tidak melakukan plagiarisme. Mahasiswa juga harus menggunakan teknologi digital dan AI secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan kebijakan akademik yang berlaku. Penggunaan informasi yang etis akan mencerminkan integritas akademik dan meningkatkan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pencarian informasi akademik di era digital memberikan banyak kemudahan, namun juga menuntut tanggung jawab etis. Mahasiswa perlu memahami cara mencari dan mengevaluasi sumber informasi, memanfaatkan teknologi dan AI secara bijak, serta menjunjung tinggi etika akademik. Dengan demikian, informasi yang digunakan dapat mendukung terciptanya karya ilmiah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.